Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas dulu tugas yang kemarin ya. Jadi ternyata setelah diperiksa kesalahannya itu kesalahan umum ya yang terjadi. Jadi lebih baik kita bahas dulu bersama-sama sebelum kalian perbaiki. Nah, yang pertama saya lihat itu sepertinya kalian kesulitan dalam mengoperasikan notasi ilmiah ya. Jadi notasi ilmiah itu contohnya adalah konstanta gravitasi universal ya. Dia biasanya ditulis G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 gini ya. Nah, jadi sebetulnya si G ini nilainya 0,000000000667. Nah, aslinya dia nilai seperti ini. Akan lebih sulit untuk kita mengoperasikannya, bukan? Makanya jadi sebetulnya notasi ilmiah ini diciptakan untuk memudahkan ya. Nah, ini dihapus dulu. Nah, cirinya notasi ilmiah itu depannya merupakan bilangan satuan antara 1 sampai 9 ya. Terus diikuti oleh bilangan berbasis 10. Jadi 10 pangkat sekian ya. Nah, pangkatnya ini dia bisa positif. Pangkatnya bisa positif, bisa juga negatif ya. Kalau yang konstanta gravitasi universal ini dia pangkatnya negatif ya. Nah, contohnya misalkan 5 kali 10 pangkat 3. Nah, ini untuk contoh untuk yang pangkatnya positif. Ini kan sama aja seperti 5 dikali 10 pangkat 3 itu nolnya 3 ya. Itu 1000. Jadi 5 dikali 1000 5000. Nah, 5 kali 10 pangkat 3 juga itu nilainya 5000. Seperti itu. Jadi sebetulnya notasi ilmiah ini kedudukannya sama saja seperti perkalian biasa. Nah, sekarang coba pemahaman kita pada menentukan kuat medan gravitasi di planet lain. Misalkan pada pembahasan ini kita menentukan percepatan gravitasi di Venus. Nah, persamaannya G sama dengan konstanta gravitasi universal dikali massa Venus ya, dibagi jari-jari Venus dikuadratkan. Ingat, kita mau menentukan kuat medan gravitasi di permukaan Venus. Jadi jarak antara pusat gravitasi Venus ke titik tersebut sama dengan jari-jari Venus. Nah, sekarang G sama dengan konstanta gravitasi universal 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali massa Venus yaitu 4,9 kali 10 pangkat 24. Nah, kemudian dibagi jari-jari Venus 6,1 kali 10 pangkat 6 kemudian dikuadratkan. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kalian masih kebingungan untuk mengoperasikannya, tadi kan kita sepakat bahwa notasi ilmiah ini sama seperti perkalian pada umumnya. Jadi ya bisa kita kalikan seperti ini. Misalkan kalian kalikan dulu satuan-satuannya. Jadi bilangan satuannya maksudnya. Jadi 6,67 dikali 4,9 dibagi 6,1, jangan lupa dikuadratkan. Ya. Sekarang kita pindahkan 6,67 dikali 4,9 dibagi 6,1 kemudian dikuadratkan. Nah, setelah itu baru kita operasikan basis-basisnya. Bilangan yang berbasis 10-nya. Jadi 10 pangkat min 11 dikali 10 pangkat 24 kemudian dibagi 10 pangkat 6, jangan lupa untuk dikuadratin. Jadi 10 pangkat min 11 ini dikali ya. Dikali 10 pangkat 24 dibagi
10 pangkat 6 dikuadratkan. Kemudian dioperasikan dulu yang depannya ini menggunakan kalkulator. Ternyata 6,67 dikali 4,9 dibagi 6,1 dikuadratkan itu nilainya 0,87. Nah, sekarang tinggal yang bilangan ini ya, 10 pangkatnya. Nah, jadi 10 pangkat min 11 dikali 10 pangkat 24. Nah, ini kan dibagi 10 pangkat 6 dikuadratkan. 10 pangkat 6 dikuadratkan jadi 10 pangkat 12. Karena awalnya dia kedudukannya di bawah, kemudian dia pindah ke atas menjadi 10 pangkat min 12 ya. Nah, 10 pangkat min 11 dikali 10 pangkat 24 menjadi 10 pangkat 13. 10 pangkat 13 dikali 10 pangkat min 12 menjadi 10 pangkat 1 atau 10 saja ya. Jadi G sama dengan 0,87 dikali 10 atau sama dengan 8,7 satuannya meter per sekon kuadrat. Seperti ini. Nah, ini selesai kita menentukan kuat medan gravitasi di permukaan Venus. Sekarang kalau misalkan kita mau membandingkan kuat medan gravitasi di permukaan Venus dengan kuat medan gravitasi di permukaan bumi, maka langsung saja G Venus dibagi G bumi sama dengan tadi 8,7 ya meter per sekon kuadrat. Kalau di bumi 9,8 m per s kuadrat gini ya. Nah, ini dihitung ternyata adalah 0,89. Nah, untuk selanjutnya soal uraian. Untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 itu membandingkan percepatan gravitasi antara di Merkurius, di bumi, dan Jupiter. Saya rasa itu bisa ya membandingkan dengan nilai perbandingan yang sudah didapat di tabel seperti itu. Karena rata-rata nomor 1 betul, tapi nomor 2-nya salah karena salah menghitung percepatan gravitasi di Jupiter. Nah, selanjutnya soal nomor 3 yaitu menentukan berat di bulan. Nah, kalau misalkan kita mau menentukan berat benda yang memiliki massa 10 kg. Nah, berat itu kan dia tergantung dengan percepatan gravitasinya. Ya, berarti dia bergantung pada lokasi ya, tempat benda itu adanya di mana. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menentukan berat benda itu di bumi, maka W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi di bumi ya. Massanya 10, percepatan gravitasinya 9,8. Berarti beratnya adalah 98, satuannya Newton. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan sekarang yang jadi pertanyaan adalah W di bulan. W di bulan. Maka beratnya adalah W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi di bulan ya. Nah, yang jadi salah itu adalah karena masih menggunakan percepatan gravitasi di bumi, sedangkan yang namanya gaya berat atau berat sebuah benda itu tergantung di mana letaknya ya. Jadi kalau misalkan di bumi pakai percepatan gravitasi di bumi, maka kalau misalkan yang ditanya di bulan, dia pakainya percepatan gravitasi di bulan gitu. Nah, sekarang kita bahas soal yang terakhir ya, nomor 5.
Jadi dia mau menentukan berat sebuah benda pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Nah, jadi kalau di soal itu menentukan berat benda yang posisinya pada ketinggian 600 km di atas permukaan bumi ya. Jadi yang pertama tentu saja kita harus menentukan kuat medan gravitasi pada ketinggian 600 km di permukaan bumi tersebut ya. Kenapa hal ini ya? Kenapa ketinggian itu mempengaruhi kuat medan gravitasinya? Jangan lupa bahwa kalau misalkan ini ada bumi ya, ada pusat bumi sebagai pusat gravitasi. Nah, kalau misalkan bendanya di sini di permukaan bumi ya, maka jarak antara benda dengan pusat bumi adalah R, jari-jari. Nah, persamaan kuat medan gravitasi itu G sama dengan konstanta gravitasi universal dikali massa dibagi jarak dikuadratkan ya. Nah, sekarang kalau misalkan bendanya ada pada ketinggian tertentu, misalkan di sini, maka kan jaraknya itu dari sini ke sini ya. Jaraknya adalah R ditambah, misalkan jarak dia ke permukaan bumi adalah H. Maka kuat medan gravitasi untuk benda yang hijau ini adalah G sama dengan konstanta gravitasi dikali massa bumi dibagi jaraknya R ditambah H. Jadi R ditambah H, jangan lupa dikuadratkan. Seperti itu ya. Jadi jarak ini akan mempengaruhi kuat medan gravitasinya ya. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi kita bisa ya menentukan kuat medan gravitasi pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Nah, jadi G sama dengan konstanta gravitasi dikali massa bumi dibagi R plus H dikuadratkan. Jadi G sama dengan konstanta gravitasi 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, dikali massa bumi yaitu 5,9 dikali 10 pangkat 24. Kemudian jaraknya jari-jari bumi 6,4 kali 10 pangkat 6 ditambah 600 km ya. Nah, coba perhatikan di sini dia notasi ilmiahnya perkalian ya. Kemudian di sini ada penjumlahan ya. Jadi tidak bisa dijumlahkan langsung. Harus dipanjangkan dulu ya baru bisa dijumlahkan. Jadi 6,4 kali 10 pangkat 6 itu kan sejuta, jadi 6.400.000 baru dijumlahkan dengan 600 seperti ini. Jadi hasilnya 6.400.600. Nah, baru bisa kita kuadratkan ya. Ternyata hasil kuadratnya itu adalah 4,096768 kali 10 pangkat 13. Nah, jadi kalau misalkan hasil kalkulatornya itu biasanya nulisnya kayak gini ya kalau di kalkulator. 4,096768 E13. Nah, ini artinya 4,096768 ini dikali 10 pangkat 13. Gitu ya cara baca di kalkulatornya. Nah, ini kita hapus dulu. Kita pindahkan ke atas ya.
Jadi G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali masanya tadi 5,9 kali 10 pangkat 24 dibagi tadi jadi 4,096768 dikali 10 pangkat 13. Nah, ini udah dikuadratkan ya. Oh, ini lupa belum dikuadratkan. Nah, cara pengoperasiannya kita sama seperti cara yang tadi ya. Bilangan yang satuannya dulu dengan ini ya. Ternyata hasilnya adalah 9,6 dikali 10 pangkat min 11 dikali 10 pangkat 24. Nah, ini 10 pangkat 13-nya asalnya pembagi, kalau misalkan mau dia pindah ke atas jadi perkalian, jadi 10 pangkat min 13. Jadi 10 pangkat min 11 dikali 10 pangkat 24, 10 pangkat 13 ya. 10 pangkat 13 dikali 10 pangkat min 13, dia 10 pangkat 0 ya. 10 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 9,6 dikali 1 sama dengan 9,6. Jangan lupa satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, berbeda ya dengan percepatan gravitasi di permukaan bumi, biasanya kita pakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi beratnya sekarang adalah W sama dengan M dikali G ya. Masanya 441 dibagi 9,8 dikali 9,6. Selesai. Ya, ini silahkan saja dihitung ya. Demikian pembahasan tugas kali ini. Kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan atau masih bingung, silahkan tinggalkan pertanyaan ya. Terima kasih.